welcome back to my channel Tiwa Marbun. Yeay, bagaimana kabar semua? Pasti luar biasa. Hari ini sangat istimewa karena aku berada di GKI Gatot Subroto. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Asyam. Kita telah berada di GKI Gatot Subroto, melihat gedung gereja yang sudah saat ini sedang dipersiapkan. Dan spesial today bersama dengan Bapak Pendeta Adon Sukmana, karena banyak pertanyaan para kaum muda tentang pasangan hidup, tentang pacaran. Boleh nggak? Bagaimana sih? Salah nggak? Nah, nanti kita akan tahu bersama-sama. Oke. Selamat pagi semuanya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan di channel saya, Tiwa Marbun. Sebelumnya jangan lupa subscribe, comment, share, dan bagikan supaya menjadi berkat buat orang lain. Ya, hari ini istimewa bersama dengan beliau, Bapak Pendeta Adon Sukmana. Selamat pagi, Pak. Pagi. Iya, Pak. Hari ini kita ketemu di BBG, yaitu Bincang Bareng Gratis, karena beliau-beliau ini mau berbagi berkat gratis tanpa amplop, tapi hasilnya sangat berkualitas dan akan menjadi berkat buat semua. Hari-hari ini pertanyaan besar nih, Pak Adon, yang lagi jomblo atau yang sedang jalani hubungan atau yang LDR. Jadi banyak titipan pesan, kemarin juga titipannya apa-apa yang akan ditanyakan ke Pak Adon. Nanti caranya Pak Adon akan mengambil pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Nanti saya akan bacakan, Pak Adon boleh menjelaskan. Saya nggak boleh lihat dulu waktu ini ya? Belum, masih rahasia. Tapi tahunya Pak Adon itu di berbagai gereja, di berbagai lembaga, di pendidikan juga sebagai pembina. Ya. Wah, sangat-sangat luar biasa jiwanya pelayanan, bahkan di anak-anak, di anak muda juga. Tapi nggak semuanya tahu tentang hal pribadinya Pak Adon. Apa tuh? Tanya nih Pak Adon. Saya jadi deg-degan nih. Apa? Pak Adon asalnya dari mana, Pak? Nah, ini susah ya. Maksudnya asal gimana? Kelahiran dari Kelahiran. mana? Oh, lahir di Jakarta. Berarti mau Jakarta. Oh, iya. Oke. Gue orang Jakarta. Oke. Cuma kalau papa saya dari mana? Papa saya kelahiran mana? Papa mama saya kelahiran Semarang. Memang asli Chinese, Pak? Mama itu yang saya nggak ngerti ya. Kalau Nggak kamu jelas. saya bingung. Katanya loh yang saya tahu. Kalau papa itu campuran Jawa Belanda katanya. Wow, Katanya. bule ya, bule nih. Ya, jadi nggak tahu boleh apa lah. Kalau mama campuran Jawa Chinese. Wow. Jadinya kayak gini. Ganteng loh. Manis juga. Iya. Pak Adon anak keberapa? Pertama dari kedua. Oh, ada dua anak pertama. Adik Pak saya. Adon umurnya sekarang berapa? Kira-kira berapa ya? 17 tahun. 41. 30-an? 41. 41. Ya, Awet muda ya. gitu ya. Pak Adon memang cita-citanya dari awal jadi pendeta. Enggak juga sih, cita-citanya dulu pertama kali astronot. Astronot ya. Jadi sampai sekarang saya suka sekali nonton film-film yang berkaitan dengan analisa gitu. Saya suka gitu, film-film planet, film itu saya suka. Berarti nggak pernah melewatkan yang di bioskop itu ya, Pak ya? Itu yang mana? Yang tuh? sering film Ya, itu planet. kayak gitu ya. Terus yang kedua pengen jadi dokter. Dokter, astronot ke dokter. Iya, jadinya pendeta. Kapan-kapan kita tanya perjalanan hidupnya Pak Adon Ya. itu sampai pendeta. Wah, pasti sangat-sangat luar biasa. Pak Adon, ada fobia sama apa? Ada nggak fobianya, Pak? Ada Nah, kan nggak pernah tahu kan? Apa, Pak? tikus. Baru tahu tikus. Iya, baik hidup maupun mati saya takut. Mau hidup mau mati? Iya, takut bukan geli mungkin ya. Iya. Jadi kalau apapun dia lewat, udah deh saya sudah mending lari aja. Aduh.
Jadi katanya gajah memang selalu takut sama tikus. Pak Adon paling semangat kalau diajak keluarga pas mau ngapain? Apa ya? Ya semua semangat lah. Kalau sama keluarga mah. Oke ya. TikTokan pernah sama keluarga? Pernah sih sama sama V, ya saya sama Nana juga pernah TikTokan. Cuma saya minta jangan diupload lah, malu. Ibu berasal dari sini dari Purwokerto. Dari Purwokerto. Anggota jemaat. Anggota jemaat. Waktu itu Bapak jadi calon pendeta. Calon pendeta. Jatuh cinta lah, cinta lokasi iya, lah. Lokasi. Ya dia konsultasi masalah putus pacaran gitu. Saya pas putus juga. Wih, ada peluang buat izinkan ya. Jadi kan saya tahu bener gitu perasaannya. Saling ngerti ya. Ngerti. Oke Pak, pernah putus nyambung nggak dengan ibu setelah itu? Pernah. Oke. Putus nyambung. Nanti dan pertanyaan sebagainya kita akan lanjutkan karena seru banget nih Pak ya. Oke Pak Adon, ini pertanyaan isi hati dari kaum. Aduh, ngeri juga ya. Yang biru lah yang aman. Oke. Mereka tanya gini, bagaimana sikap kita menghadapi suatu situasi ketika orang tua tidak setuju? Ternyata ada dari mereka nggak setuju orang tua. Ya, waktu itu juga saya ngalamin. Ya? Gitu. Ya, waktu itu saya ngalamin karena persoalan jabatan saya sebagai pendeta. Jadi kalau mertua saya sempat berpikir, wah apakah nanti anak saya itu mampu jadi istri pendeta, karena istri pendeta itu kan tuntutannya besar dan segala macam. Udah mending menikah sama orang yang normal aja. Jadi kalau pendeta tuh nggak normal. Banyak tuntutan. Iya, gitu kan pasti tahu lah gitu, nanti nggak kuat bagaimana. Waktu itu ya itu salah satu kenapa kami putus, karena nggak ada restu dari orang tua. Gimana? Ya saya sih berpikir ya doa ya gitu, dan juga nggak apa istilahnya, bukan memaksakan kehendak. Saya waktu itu punya prinsip gini. Ya kebetulan waktu itu sempat baca bukunya Pak Andar Ismail waktu selamat berkeluarga apa gitu. Nah itu di situ saya dapat berkat tuh waktu saya baca itu. Kalau itu memang jodoh kamu, pintu-pintu yang menutup itu akan dibuka. Yes. Gitu. Yang lagi menghadapi yes. Ternyata. Iya, tapi kalau itu bukan jodoh kamu, ya pintu-pintu yang tertutup akan semakin banyak. Ya pilihannya bisa kamu tahu kamu. Nah sekarang kalau pintu-pintu tertutup gimana? Ya itu pilihan kamu. Okay. Mau kamu dobrak paksa atau oh ya ini tanda dari Tuhan, gitu kan? Nah waktu itu ya saya berpikir bahwa ya udah Tuhan, kalau memang ini jodoh saya ya pintunya dibukain. Dibukain ya udah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Anaknya SMP 1 usia 8 tahun. Kami keluarga bahagia. Keluarga bahagia, dan saya juga sangat suka keluarga ini. Punya cita-cita kalau punya keluarga seperti Pak Adon. Oke Pak, lagi Pak. Gitu ya. Ya biru lagi deh. Biru lagi. Penyuka biru ya. Bukan yang warna aman gitu. Warna aman. Oke. Apa? Ya. Cara memilih pasangan yang tepat buat kita, bagi laki-laki atau perempuan. Cara memilih pasangan yang tepat. Apa ya? Cara memilih pasangan. Kalau saya sih ngeliatnya begini, yang pertama bahasa kerennya sih ya, kedua visi misinya sama. Iya, maksudnya tapi kan nggak mungkin kalau lagi pacaran sudah visi hidupmu apa sih kayak gitu. Terus pacaran apa diskusi ilmiah gitu. Tapi maksud saya gini loh Kak, kalau pertama yang pasti agama itu penting ya. Bukan berarti bahwa kemudian saya mau mengatakan kalau yang gelap itu nggak bisa bercampur sama yang terang, berarti agama kita terang, agama orang lain gelap. Bukan begitu, tetapi kenapa saya berpikir agama itu penting? Agama itu kan fundamental ya, maksudnya ya. Nah dengan agama itu kan orang berpikirnya, cara berpikirnya
dengan payung itu kan gitu, dengan payung apa yang dia yakini kan. Nah kalau kemudian payungnya beda, cara berpikirnya kan jadi beda. Nah sekarang kalau cara berpikirnya beda, ngomongnya beda, kan nggak nyambung gitu kan. Itu kan jadi isinya kan jadi akhirnya berdebat gitu. Nah kalau berdebat begitu enak apa enggak gitu kan. Berarti harus seiman. Ya kalau saya, nah keharusan saya seiman itu berkaitan dengan persoalan framework apa sih ya, pola pikir ya, pola pikir di dalam apa dia punya pemikiran seperti itu. Apalagi nanti kita ngomong ya itu kan konsep anugerah, nah bingung lah pasangan kita, apa itu konsep anugerah, masa sih kita bisa selamat karena dikasih keselamatan, ya kan jadi nggak nyambung gitu. Tapi kalau dia udah aku akan ikut agamamu, Nah itu kan berarti dia menerima cara berpikir agama kita, gitu kan. Nah oke deh, aku ikut agama kamu asal yang penting aku nikah sama kamu, ya juga sama aja kan. Oke, asal baptis doang deh nggak apa-apa. Tapi kemudian cara berpikirnya nggak berubah, nggak benar-benar menerima Kristus sebagai juru selamat dan akhirnya itu merubah pola pikirnya. Ya sama aja, cuma statusnya doang dibaptis kan, begitu kan. Malah kalau saya sih mending, kalau saya loh ya pribadi loh ya, jangan dikaitkan ke pendetanya gitu ya. Kalau saya sih malah berpikir, ya kalau dia tetap bedanya agamanya tapi dia bisa menerima pola pikir ini nggak masalah gitu. Karena nggak semua orang bisa menerima iman Kristen ini gitu. Jadi makanya saya yang pertama kali mutlak mending ketimbang kedepannya, apalagi nanti kalau sudah punya anak beda agama, repot gitu loh. Pasti setiap orang kan punya pemahaman agama saya yang benar dan saya pengen memberikan anak saya yang benar. Udah ikut agamanya papa ya. Tapi kan si mama juga berpikir bahwa agamanya benar. Nah, pacarannya sampai sejauh itu harus berpikirnya ya Pak. Daripada nanti akhirnya di rumah tangga ada cekcokan yang nggak perlu seharusnya itu terjadi. Bukan berarti saya mau mengatakan bahwa orang yang sama agamanya nggak ada masalah. Nggak juga. Tapi tadi pola pikir itu. Nah sama agamanya tapi pola pikirnya nggak sama kan? Mau gimana? Ya tetap aja cekcok kan. Thank you banget Pak. Aduh semuanya ya dengerin. Ini apa? Kenapa? Ini pribadi ya Bu ya? Katima juga bergumul nih. Iya. Tapi aku memang pernah sih Pak. Waktu Gitu ya? aku SMA aku punya pacar. Dia waktu itu masih anak kuliah. Jalan tuh memang baik-baik Pak. Yuk kamu ibadah. Aku juga ngasih tahu dia ibadah. Tapi untuk kayak kita mau komitmen, tadi yang Bapak bilang pola pikir dan kalau mau berkeluarga nggak bisa. Akhirnya waktu itu kita ambil, walaupun saling mendukung ya, saling baik, akhirnya selesai gitu. Waktu remaja-remaja banget loh Pak. Nah ini pembelajaran buat semua nih. Kasihan dirinya sendiri, sama kasihan dia juga. Kalau kita udah dalam nih, aduh gimana coba? Susah ya. Susah begitu kan, udah harus dalam dan akhirnya melepaskan lagi. Kecuali kalau kita melihat arahnya ke sana, oh dia bisa menerima pola pikir ini, dia bisa menerima konsep ini, itu sih nggak masalah. Itu pun juga masih dipikirkan kalau punya anak kita. Iya. Gitu kan. Masih Keren banget Pak. Lagi Pak. Ini isi hati anak-anak muda. Yang danger, yang merah. Zona merah. Zona merah. Tips buat pacaran yang LDR agar tetap awet. Iya. Ini yang ngasih pertanyaan yang LDR Pak. Iya. Ya saya pacarannya LDR juga. Wah, tepat semua. Iya, ya. karena kan Nana istri saya waktu itu masih kuliah di Jogja, sedangkan saya berproses untuk ya awetnya sih pertama karena memang kami merasa nyambung gitu ya pertama kali ya. Nah karena kami merasa nyambung, setiap hari selalu akan ada waktu bahwa saya membutuhkan dia dan dia membutuhkan saya itu, sehingga akhirnya ya kami selalu dengan sukacita janjian mau telepon jam berapa dan rasanya kalau nungguin telepon dari dia tuh aduh kayak nunggu kejutan. iya ringtone-nya aja masih dibikin
dibikin khusus kan ringtone-nya. Namanya juga. Jadi ada saling membutuhkan dan komunikasi, ada komunikasi itu penting banget, apalagi kalau soal LDR nggak pernah komunikasi, ya udah. Makanya banyak kesempatan di situ tetap pacaran tapi masing-masing punya dunia baru dengan yang lain. Jadi komunikasi itu penting banget lah. Frekuensi kita berkomunikasi dengan pasangan kita itu menentukan apakah bagaimana kualitas hubungan. Kalau udah jadi suami istri juga begitu, frekuensi komunikasinya pasti. Berarti Pak Adam termasuk tipe setia ya dari kejauhan. Satu setia mungkin ya, atau dua karena lakunya cuma itu doang. Padahal Ibu Nana itu cantiknya luar biasa, multi talent. Wah, makanya kalau orang lihat, gimana ya caranya Pak Adam kok bisa dapatin ibu ya? Orang nggak pernah berpikir ya, gimana ya caranya Nana dapetin saya? Oke Pak, lanjut Pak, ini keren nih. Kuning. Ciri-ciri kalau orang itu menyukai kita. Waduh. Ini banyak nih Pak, nih lagi pada PDKT nih. Ciri-cirinya kalau dia beneran suka nggak ya sama kita? Gimana ya? Apa cuma teman biasa gitu tapi akrab gitu? Bagian ini saya nggak peka juga sih ya. Tapi gini ya, mungkin apa ya? Yang pasti dia nyariin kita lah, gitu loh. Yang pasti dia membutuhkan kita, gitu. Jadi coba aja tes. Iya. Kalau seminggu gue nggak hubungin lu hubungin gue nggak ya gitu. Kalau nggak berarti? Ya, kalau nggak berarti lu tuh sebetulnya butuh kasih sama gue gitu kan? Kalau berarti kalau udah stop aja deh. Ayo. Oke Pak, keren. Gitu. Nah, itu sederhana loh tapi besok banget dulu. Jadi mereka pada nitip Pak. Gitu ya. Oke. Cewek salah nggak sih kalau nembak duluan? Wah, ini katanya zaman milenial. Kalau dulu cowok saja, ceweknya nunggu. Kalau sekarang menurut perspektifnya Pak Ado, cewek nembak duluan. Ya kalau saya sih sekarang berpikir bahwa laki-laki perempuan itu kan setara ya, equal. Jadi sebetulnya kalau buat saya sih nggak ada masalah kalau buat saya ya. Tapi kan ini perspektif seorang laki-laki ya, gitu ya. Kalau misalnya kita mau ngomong soal gengsi-gengsian kayak begitu, ya menurutku sih nggak ini sih ya, nggak zamannya lagi. Ya kalau memang saya punya perasaan gitu ya, daripada jadi persoalan psikologis, Iya. gitu kan, utarakan aja. Kan ada ya Pak nyesel ya kan. Iya. Sebenarnya aku sayang sama dia, senang sama dia, Iya. tapi dia nggak tahu. Iya. Gitu. Dan ternyata dia misalnya juga sebetulnya suka, tapi dianya minder. Karena kan ya ada orang yang cowok yang memang ekstrovert gitu kan. Kalau saya kan orangnya ya ekstrovert ya, berlebihan gitu. Tapi kan ada orang yang istilahnya pendiam, Iya. dia punya kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya. Ya ditolong dong gitu kan. Aku sebetulnya suka lo, iya aku juga cuma malu gitu kan. Harus ditolong. Harus ditolong. Boleh kok. Tenang, aman. Kalau ngomong kata Alkitab kan, kita tuh kan dijadikan sebagai penolong gitu kan. Nah kalau si cowok punya kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya begitu, ya sudah ditolong. Oke, selamat Hari Merdeka buat para wanita yang sedang menolong. Soalnya mereka nitip nih, aku tanya Pak mau kesini tuh mau. Kalian tanya apa sih? Nah ini pertanyaan-pertanyaannya. Lanjut Pak. Lanjut ya. Tapi ini semuanya nanti akan dijawab semua berarti? Iya. Oh gitu. Gak boleh. Jadi itu. Salah nggak kalau kita ke gereja tujuannya supaya dapat pacar? Ikut PA, ikut persekutuan. Ya salah dong, gimana kan? Motivasi kan itu. Tapi nanti kan begini, Tuhan itu nggak usah kita ke gereja, nggak usah kita punya modus sama Tuhan. Jangan pakai Nggak modus. usah pakai modus sama Tuhan. Tuhan juga tahu kebutuhan kita kok, gitu kan? Jangan kemudian kita ke gereja modus, Tuhan bilang, gua tahu lu hati lu, makanya gua gak kasih lu malah. Iya kan? Ya kalau minta aja sama Tuhan ke gereja ya ke gereja
aja. Perkara nanti ternyata ketemunya di gereja kayak saya gitu kan. Saya kan juga ketemunya di gereja, ya sudah nggak apa-apa, itu berkat Tuhan. Tapi jangan gue ke gereja cari pacar. Kan ikut aktif PA nih persekutuan nih. Ya, kan mendingan gua cari pacar di gereja ketimbang gua cari pacar di diskotik. Kayak gitu. Loh, berarti gereja sama diskotik sama dong gitu, tempat cari pacar dong gitu kan. Nah, makanya malah nggak benar ya. Udah lurus-lurus aja lah. Lurus, jangan modusnya salah. Ayo Pak. Gua dimodusin ya. Oke. Aduh. Ini pertanyaan mereka. Batasan apa Kayaknya saja? juga pertanyaan Bu Tiwa deh. Coba pura-pura dikit ya nulis. Boleh lah, boleh. Ya karena saya juga masih single. Iya, masih pengumuman ya. Oke, para jombloer. Pendaftaran dibuka. Thank you Pak dipromosikan. Batasan apa saja dalam berpacaran? Batasan nih Pak. Iya, ini dia nih. Jadi gini, banyak orang tanya, ini mungkin pertanyaan yang paling sering ketika aku mimpin, entah pokoknya tentang pengajaran tentang pacaran. Kak, pacaran boleh pegang tangan nggak sih? Ya, cium kudus ada nggak? Kalau dicium, cium bagian mananya? Gitu kan. Nah, kalau saya sih persoalannya bukan di situ, gitu ya. Ya istilahnya kita duduknya semeter atau 2 meter gitu, social distancing misalnya ya. Tapi otaknya nggak jelas, otaknya itu kotor, ya sama aja gitu. Di Alkitab itu ada sebuah cerita tentang Amnon dan Tamar. Mereka tuh sebetulnya bersaudara, sama-sama anaknya Daud, tapi anaknya Raja Daud, tapi lain ibu. Nah, si Amnon ini jatuh cinta sama Tamar. Udah ngebet banget dah gitu, sampai gimana caranya dipikir supaya si Tamar ini bisa datang ke kamar dan akhirnya si Amnon bisa mengutarakan isi hatinya begitu. Nah, di rekayasa gimana, terus si Amnon pura-pura sakit ceritanya, minta makan, tapi yang masakin sama yang nganter harus si Tamar. Modusnya gitu kan. Udah dibikin, ya si Tamar dateng, si Amnon cerita, aku jatuh cinta sama kamu, aku senang. Bilang begitu. Ya udah, si Tamar bilang, ya udah kalau begitu yuk kita ke ayah, ke Raja Daud, biar kita sekalian dinikahi. Jadi si Tamar kan juga istilahnya ada hati juga kan sebetulnya gitu. Tapi si Amnon ini nggak mau. Bukannya nggak mau, udahlah kalau sama-sama mau ya udah kita hubungan seks gitu. Karena si Amnon ini pikirannya kotor nih gitu. Nah, si Tamar bilang jangan dong, jangan, kamu kan dimanapun juga kakakku, udah kita nikah aja deh, kita nikah aja baik-baik. Udah nggak mau, dipaksa. Akhirnya terjadilah hubungan seksual, dan itu hubungannya akhirnya malah hubungan kekerasan seksual. Habis selesai dilakukan apa yang terjadi? Rasa sukanya Amnon sama Tamar hilang. Terus dibenci, terus dibuang si Tamar. Nah, sebagai perempuan kan rugi banget kan dia kan? Nah, akhirnya dia merasa merana banget gitu. Lalu itu akhirnya dia cerita sama kakak kandungnya, Absalom kamu bunuh semua. Akhirnya jadi banjir darah waktu itu. Nah, yang saya mau cerita dari Amnon dan Tamar, saya akan bilang begini deh, jangan pegang tangan ya. Kalau pegang tangan tapi kita pikirannya nggak macam-macam sih nggak bakal kejadian apa-apa. Tapi megang jempol doang tapi udah pikiran waduh ya sudah pasti bakal kejadian yang macam-macam. Jadi batasannya apa? Batasannya dengan pikiran. Dalam pikiran. Gitu. Mau pikirnya mungkin benar-benar aja, mau pikirnya udah ngaco. Nah, kamu bisa nggak pikirannya itu dijaga? Mau ciuman mana nih? Mau cium pipi, mau cium kening, mau cium bibir. Ya cium tangan aja pun juga kalau pikirannya macam-macam udah. Kalau kata Tuhan, sebelum berdosa itu ada proses lagi tuh sebelumnya memikirkan tentang dosa. Mikir aja lu salah. Ini ya teman-teman pertanyaannya. Terima kasih Pak Don. Lagi Pak. Kuning. Oke, kuning.
avocado itu warna kesukaannya apa tadi? Hitam, nggak ada di sini. Cara menjaga hubungan supaya nggak bosanin. Oh ya, sebetulnya gini, setiap manusia itu punya kebutuhan berbahasa cinta. Baru dengar saya. Iya. Love language itu macam-macam. Ada orang yang sukanya dipuji, ada orang yang sukanya dikasih hadiah, ada orang yang sukanya bahasa cintanya tuh disentuh. Disentuh itu jangan pikir macam-macam, ya. Misalnya kayak begitu. Nah, bahasa cinta pasangan kita itu apa? Kadang-kadang kita tuh, gue udah perhatiin, gue udah telepon, kok nggak cukup-cukup aja sih kak, gitu kan? Ya bahasa cintanya dipuji, lu telepon lu nggak pernah puji dia, bagaimana? Gitu loh. Itu kayaknya kebanyakan yang salah. Yang satu merasa dia aku udah berkorban, udah gini, udah gini. Curhat, Ya. curhat. Nanti kita habis ini mau ada sesi lain. Karena khususnya banyak yang merasakan itu. Ternyata salah satu kelemahannya saat kita nggak tahu bahasa cinta pasangan apa. kita. Nanti juga sama, nanti hubungannya dengan anak juga sama begitu. Jadi love language itu perlu diketahui sama banyak orang, sama semua orang. Dan itu susah untuk menangkap love language-nya. Kenapa? Karena jatuhan kita pada dosa, kita selalu berorientasi pada diri kita. Lu kok gak ngerti-ngerti gue sih? Ya kenapa nggak bahasanya diubah? Kenapa gue nggak ngerti-ngerti dia ya? Gitu. Wow. Jadi nggak nyalain dia ya? Iya. Oke Pak. Gitu. Ya setelah ini, ayo yang bagian mana kebutuhannya? Ayo Pak. Kita tinggal satu. Usia berapa sih boleh pacaran? Nih banyak anak SD juga tanya. Iya, majornya, matangnya usia berapa begitu ya? Ya selama bisa secara emosional udah bisa matang, gitu loh. Usianya kematangan emosional itu kan bukan tergantung pada usia. Ada anak yang, nah itu makanya persoalan pacaran yang seringkali saya temui itu juga terjadi dalam persoalan bagaimana dia dididik sama orang tua. Begitu. Ada orang tua yang misalnya gini, membesarkan, pokoknya kamu sebelum umur sekian kamu gak boleh pacaran. Tapi kan yang namanya ketertarikan lawan jenis nggak bisa diukur dari waktu kan, umur gitu nggak bisa diukur umur kan. Anak kelas 6 SD aja sekarang udah mulai tertarik sama lawan jenis. Gitu Saya kan. juga banyak yang curhat Pak. Gitu kan, dia ganteng ya, dia begini gitu. kan. Nah kalau kemudian perasaan itu diinikan sama orang yang lebih dewasa, dia nggak bicara, dia nggak matang-matang tuh gitu. Kalau kemudian kita bantu, ya perasaan itu normal, tapi itu caranya begini, diarahkan begitu, ya dia matang. Nah usianya berapa? Ya, sesuai dengan kematangan emosional. Yes, oke. Oke, terakhir ya motivasi. Ini Pak, dalam masa PDKT, apakah kita juga boleh open mind atau welcome dengan orang lain? Aku lagi PDKT nih sama orang, tapi aku juga tetap welcome sama yang si A, si C. Boleh nggak? Yes, sekarang sih yang aku tanya gini, kamu tuh yang definisi orang mau pacaran itu apa? Gitu. Kan belum ada hubungan gitu, Iya, status pacaran. iya. Kalau definisi pacarannya itu misalnya aku mau menikah nih gitu. Dalam tanda kutip saya benar-benar mau cari pasangan hidup. Nah, kalau pacaran aja nggak bisa setia, gimana nanti kalau menikah? Wow. Gitu loh. Jadi kalau memang udah pacaran itu latihan gitu loh menurutku. Kalau pacaran itu definisinya, coba lihat nanti kalau udah lihat kamu bisa bahasa Indonesia atau apa, itu ada tulisan loh, hubungan yang khusus dengan seseorang yang memang rencananya mau menikah. Nah kalau PDKT berarti belum ada komitmen apa-apa, ya sah aja sih menurut saya, nggak ada masalah. Tapi kan persoalannya adalah bagaimana kita juga
PDKT, tapi jangan kasih harapan palsu juga dong. Iya. Gitu loh. Kita PDKT ya ngomong bahwa oke, ya sebetulnya kalau kita matang gitu ya secara emosi, ya kita ngomong oke, aku di PDKT sama kamu, tapi boleh ya aku juga mempertimbangkan orang lain, misalnya begitu. Setuju Bang. Saya mempertimbangkan orang lain juga. Secara matang begitu menurutku, oh ya wajar, nggak masalah. Terima kasih Pak Pendeta Adon. Akhirnya selesai Akhirnya cobaan selesai. ya. Coba pertanyaannya saya, pertanyaannya banyak anak-anak muda, remaja, bahkan mungkin juga orang tua tentang berpacaran itu. Pak Adon, waktu yang ada ini thank you banget. Ajak dong Pak untuk yang lain juga menonton, subscribe dan sebagainya. Oh ya, oke. Subscribe channel saya ya. Subscribe channelnya Bu Tiwa Marlun ya. Yes. Oke, like, subscribe, apalagi share, Komen. terus loncengnya dinyalain. Oh iya. Komen gitu. Oke deh. Ya, terima kasih Pak Adon, Tuhan berkati. Selamat jadi berkat.